Monumen Nasional kita kenal sebagai ikon daerah khusus ibu kota Jakarta. Monas berdiri di tengah ruang terbuka hijau dengan aneka tanaman, juga sarana olahraga yang siap mengadu sportivitas kita. Dan ada pula pusat kuliner dengan hidangan khasnya. Sekarang saatnya kita menuju puncak Monas. Untuk itu, kita harus memiliki tiket terlebih dahulu. Wah, luar biasa. Dari puncak Monas, kita menyaksikan seolah Jakarta adalah kota yang tidak pernah tidur. Gemerlap lampu dan indahnya kota Jakarta semakin tampak di malam hari. Kalian harus menyaksikan sendiri keindahan dari puncak Monas. Kunjungi Monas dan cintailah Jakarta. Oh iya, betul. Monggo Widi. Kan semuanya demi kemaslahatan umat ya kan, bagus Pak. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nomor 15. Iya, tahun 2016. Dan ini memang bukan hanya dari TBIC ya, tetapi juga adalah dari komunitas TB HP. Berikutnya kami sampaikan kepada Bapak. Nah, hadir di sini dari keluarga besar Aisyah adalah Ibu Endang Murni, Bendahara, Ibu Nafisa juga dari Majelis Kesehatan. Nah, ini ada Saudara Muhammad Iqbal, koordinator TBHIP, dan ada juga Fatriyadi selaku advokasi, dan ada Sumini, staf dari staf TB, dan ada juga Saudara Rahma, sekretaris dari Majelis Kesehatan. Kami bersyukur dan terima kasih hari ini Bapak bisa menerima kami dengan kesibukan yang luar biasa ya. Hari ini sangat menegangkan kali ya Pak. Tidak Enggak. Ini yang tegang itu kan media. Dari pasangan dengan siapa gitu ya. Yang tegang kan mereka. Tetapi adalah yang terbaik. Bukan tegang, mereka penasaran. Penasaran. Kayak judulnya lagu itu loh. Bukan ada lagu penasaran. Iya. Main apa begitu? Jadi dalam waktu yang sangat singkat dan waktu pun Bapak yang sangat singkat ini, kita ingin ada follow up tindak lanjut pertemuan ini. Tentunya nanti akan ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Sos berkaitan terhadap beberapa butir-butir yang memang hal ini yang perlu kami sampaikan. Sebelumnya kami persilakan ini Saudara Iqbal selaku pematang program akan menyampaikan kepada Bapak. Sekarang fokus saja masalahnya yang krusial, pergub item-item atau pasal-pasal mana saja yang perlu diperhatikan. Sudah ada semua di sini ya toh. Sudah akan kita bikin kajian sehingga pengendalian TB, pengendalian HIV/AIDS itu betul-betul bisa fokus. Dan saya juga sebagai ketua harian ya, Komisi Penanggulangan HIV/AIDS ya, jadi sama-sama bisa menyatu fokus gitu. Silakan Bu. Baik, dari tim kita ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Wakil Gubernur, Pak Jarod, Ibunda dari pimpinan wilayah Aisyah DKI Jakarta, Ibu Bapak dari Dinkes, dari Dinas Sosial, dan teman-teman tim komunitas peduli TB DKI Jakarta. Singkat saja, ini adalah pertemuan yang kedua. Tahun lalu bulan Mei 2015 kami juga hadir di sini juga membicarakan tentang hal-hal yang terkait penanggulangan TB di DKI Jakarta. Alhamdulillah hasil pembicaraan tahun lalu terbitlah Pergub tahun 2016 nomor 15. Itu yang luar biasa yang kita berharap kita dapatkan, dan alhamdulillah Pak Wagub sendiri, Pak Jarod, alhamdulillah telah mendengar aspirasi kita dan ini sudah ada. Tapi memang Pak,
ketika kita bahas pergubnya pasal by pasal dari beberapa hal, ternyata pergubnya ini belum, menurut kami belum pas atau belum aplikatif di lapangan, dan ini sudah kita sampaikan ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Sekitar bulan Maret masih tahun ini kami bertemu dengan Biro Kesos, bertemu juga dengan beberapa SKPD yang pasti dengan leading sektornya Dinkes. Kita minta supaya Pergub nomor 15 tahun 2016 ini bisa direvisi. Ini ada butir-butirnya yang perlu kami sampaikan terkait Pergub ini, khususnya di butir 1, 2, dan 3. Kita ingin Pergub ini mengharapkan adanya ketentuan yang mewajibkan pelaku usaha melalui CSR untuk memberikan bantuan dan dukungannya terhadap penanganan kesehatan, khususnya di TB di wilayah operasi perusahaan tersebut. Misalnya seperti itu kita harapkan. Yang kedua, mendorong pemerintah merevisi atau menambahkan strategi poin 4 pasal 28 di paragraf 8 tentang manajemen terpadu pengendalian TB MDR, yang mitigasi dampak kesehatan dimaksud adalah menyediakan rumah singgah atau shelter untuk pengobatan khusus melalui care support ataupun treatment. Untuk yang lain-lain kami kira Pak memang ada keinginan dari tidak hanya dari Aisyah DKI Jakarta, tapi juga dari komunitas TB HIV yang ada di DKI Jakarta melalui kegiatan kemarin roadmap penanggulangan TB yang kami lakukan di tanggal 1-2 September ini, beberapa hal terkait masalah penanggulangan TB di DKI Jakarta ini. Misalnya ada upaya memberdayakan peran serta LSM yang memiliki kepedulian terhadap penanganan TB, baik itu pendanaan, pelatihan hingga pendampingan. Kemudian juga peran SKPD di luar Dinas Kesehatan yang sangat krusial dalam upaya mendukung pengendalian TB DKI Jakarta. Sebagai contoh, Dinas Sosial dapat membantu pasien TB kebal obat atau TB MDR secara ekonomi tidak mampu untuk menyediakan rumah singgah, pengadaan alat bantu dengar yang merupakan efek samping dari pengobatan, dan menyediakan bantuan sosial lainnya. Kemudian juga di poin 9, mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sosial untuk segera menyediakan rumah singgah. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa memang pasien-pasien TB MDR yang khususnya berada di Rumah Sakit Persahabatan ini rumahnya lumayan jauh, sedangkan mereka harus setiap hari datang ke rumah sakit untuk meminum obat. Nah, walaupun memang sudah ada, walaupun ini sudah ada ketentuan dari Rumah Sakit Persahabatan bahwa yang lebih dekat nanti di delivery ke puskesmas, tapi tetap masih banyak juga mereka yang harus bolak-balik ke Rumah Sakit Persahabatan. Nah, ini kita berharap mereka tidak perlu bolak-balik, kita siapkan rumah singgah karena ini pengobatannya lama Pak, 18-24 bulan. Kemudian juga mendorong pemerintah DKI Jakarta memanfaatkan teknologi informasi dalam penanggulangan pengendalian TB HIV di masyarakat seperti aplikasi HP, SMS, gateway, sehingga pasien dapat dengan mudah terjangkau dan mengakses pengobatan TB. Yang paling penting di poin terakhir adalah mendorong pemerintah DKI Jakarta memberdayakan baik melakukan peningkatan kapasitas maupun pendanaan terhadap LSM yang peduli TB dan memiliki kompetensi dalam penanggulangan TB. Mengingat kita nih LSM, Ormas yang selama ini memiliki kepedulian terhadap TB masih didanai oleh lembaga donor asing yang setiap saat dapat berhenti mendanai kegiatan pengendalian TB ini. Kita berharap kita bisa mandiri, berharap memang kita bisa dapat akses yang bisa tahu bagaimana pendanaan kesehatan khususnya di DKI Jakarta sehingga khusus masalah TB bisa lebih diprioritaskan. Saya kira itu Pak detail yang perlu kami sampaikan. Pada intinya kami siap membantu pemerintah DKI Jakarta untuk menanggulangi pemberantasan penyakit tuberkulosis ini. Kami ingin isu-isu penyakit TB ini tidak kalah juga dengan isu-isu DBD ataupun HIV. Selama ini kami melihat, kami mendengar kalau terkait isu HIV dan DBD memang lebih intens, lebih masif. Tapi ketika isu-isu TB ini masih kurang. Ini dibuktikan kalau di puskesmas atau di Fasiankes ketika banyak spanduk, banyak ex-banner terkait masalah DBD ataupun HIV, tapi tidak berlaku itu ketika bicara tentang TB. Paling masifnya TB ketika ada TBD di bulan Maret tanggal 24.
itu baru mulai banyak. Setelah itu udah mulai berkurang lagi. Ini yang kita harapkan dulu dari pimpinan wilayah Aisyah DKI Jakarta dalam rangka penanggulangan TB di DKI Jakarta, tentunya juga membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya kira gitu Bu Sam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Demikianlah Pak Wagub beberapa hal yang harapan besar baik dari Aisyah maupun dari hasil roadmap kami itu, bahwa kaitan terhadap ini bukan hanya untuk ormas ataupun kita yang peduli TB, tetapi pemerintah. Lalu Bapak sebagai ketua HIV dan Ketua Komisi Penanggulangan. HIV. Kami persilakan kalau Bapak masukkan. Ya, ini kelihatan lebih dulu, monggo. Terima kasih Pak, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama mohon izin Bapak Kepala Dinas hari ini memimpin rapat mengumpulkan semua rumah sakit, puskesmas dan UPT-nya Dinkes untuk bagaimana finalisasi kegiatan kesehatan dalam hal ini adalah semua kasus di DKI Jakarta. Sehingga mewakilkan kepada saya untuk menghadiri acara ini. Saya Kepala Bidang Pengendalian Kesehatan Pak, di mana salah satunya adalah menangani tentang tuberkulosis. Tadi itu yang disampaikan oleh tim dari Aisyah bahwa TB masih merupakan ancaman di DKI Jakarta. Pada saat TB kemarin, kebetulan DKI dipilih oleh Kemenkes untuk melakukan kegiatan TBD karena menganggap bahwa DKI bisa menjadi barometer. Waktu itu sengaja kita pilih Pak atas persetujuan Bapak Gubernur di Rusun, di Susun Marunda. Kenapa di Rusun? Karena kami melihat bahwa potensi penularan di Rusun cukup besar. Bahkan kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Perumahan bagaimana ke depan membangun perumahan-perumahan yang sifatnya komunal, memperhatikan aspek kesehatan lingkungan. Karena jangan sampai nanti rusun yang didedikasikan untuk masyarakat grassroots yang dipindahkan dari bantaran sungai justru mendapatkan penularan oleh karena ketidaktahuan. Waktu itu masih Bu Ika, beliau setuju bahwa nanti kalau konsep pembangunan apapun, rusun maupun apa, harus melihat berwawasan lingkungan supaya rusun-rusun tadi tidak menjadi sumber penularan oleh karena sanitasinya yang atau penyinarannya yang kurang bagus. Itu satu. Yang kedua, jumlah kasus TB memang cukup banyak Pak di DKI Jakarta. Hal ini bukan terus menjadi selain satu sisi merupakan masalah, tapi juga cukup menggembirakan. Cukup menggembirakannya adalah bahwa kita menemukan kasus itu. TB masih sama dengan HIV, masih ada stigma. Belum semuanya ikhlas mengatakan bahwa ya saya pasien TB. Beda dengan saya pasien DBD, saya pasien jantung itu beda. Mereka masih tanda kutip menyembunyikan. Berapa ya kena TB di Kita ada sekitar 22.000. 22.000. Ada Yang nggak? terdaftar tuh Pak, belum Iya. yang belum. Ada nggak itu progres Ada. dari tahun 2014 sampai dengan sekarang? Ada Pak, mohon izin saya nggak Semakin naik Pak. atau semakin turun? Itu aja. Naik sih Pak. Harusnya naik, tidak Karena boleh turun. penurunan. Lu iya dong. Iya. Enggak, maksudnya itu mereka yang tidak terdaftar itu ditemukan. Enggak benar-benar ditemukan. Itu dideklar gitu ya. Semakin naik bukan dalam arti bertambah, tapi yang tersembunyi itu sudah mulai. Itu aspek positifnya gitu. Nah, kami juga sudah mencoba branding Smart City untuk bikin mapping angka-angka kasus penyakit menular termasuk tuberkulosa per kecamatan per kelurahan. Nah, sehingga Pak Lurah, Pak Camat tahu persis masalah kesehatan yang ada di wilayah masing-masing. Nah, hal yang sedikit menjadi problem kita adalah Pak TB MDR, TB resisten obat. Jadi di dalam TB itu ada, kalau kita bilang TB reguler adalah TB yang klasik dalam arti belum ada penyulit. Sedangkan TB MDR adalah mereka yang resisten obat. Resisten obat ini karena ada beberapa faktor. Pertama, tanpa bermaksud saling menyalahkan, kemungkinan memang ketidakpatuhan pasien minum obat. Yang kedua, mungkin ketidakpatuhan protokol dari para pemberi layanan itu sendiri. Jadi yang bisa menyebabkan saling menjadi faktor, termasuk kondisi-kondisi lain, termasuk dengan TB dengan spiritus, ada TB anak dan sebagainya. Nah, di DKI Jakarta saat ini untuk pasien kasus dengan TB MDR, awal pertama kali adalah di persahabatan. Artinya rumah sakit persahabatan ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan untuk melayani pasien dengan TB MDR. Waktu itu betul bahwa Kemenkes dengan bantuan donor membuka semacam memberikan fasilitas rumah kontrakan bagi para penyandang TB MDR supaya tidak putus obat, dengan asumsi karena
rumahnya jauh-jauh supaya datang ke persahabatan 2 tahun itu terus-menerus suntik. Setiap hari harus suntik sehingga dikontrakkan rumah. Tapi lama-lama kan itu tidak menyelesaikan masalah. Dan itu juga saya sampaikan, nanti pada saatnya akan memberatkan kita dan memberatkan warga. Justru bagaimana kita mengajari untuk mereka satu sisi mandiri dan mendekatkan akses. Alhamdulillah atas arahan Bapak juga kami sudah membuka di semua puskesmas untuk bisa memberikan suntikan. Artinya dengan sudah persetujuan persahabatan bahwa ini sudah bisa di take over oleh puskes, kita buka. Hanya masalahnya memang kapasitas kemampuan puskesmas tidak semuanya rata. Ada yang sudah berjalan bagus, ada yang perlu pembenahan. Ini sedang kita garap. Dan yang berikutnya adalah Pak, pernah kami laporkan juga, kami menyiapkan selain rumah sakit persahabatan, rumah sakit lain. Karena persahabatan itu bukan hanya melayani TB MDR-nya warga DKI, tapi juga rujukan dari sekitar DKI. Kami terus terang juga teriak-teriak kepada Kemenkes, artinya DKI itu menyandang hanya bukan warga DKI, penyangga juga untuk Jabodetabek Jur. Nah ini yang jadi jangan hanya di DKI, tapi juga kota-kota lain itu juga perlu dibuka. Nah untuk di DKI sendiri kita menyiapkan tahun ini adalah 2, satu rumah sakit infeksi Sulianti Saroso di Jakarta Utara, Pak. Satu lagi di RSUK Kalideres. Ya, kenapa kok 2 itu, Pak? Karena utara dan barat adalah yang paling banyak selain timur kalau dibandingkan. Jadi kita coba buka, tentunya nanti mohon Bapak juga untuk memberikan penekanan juga supaya ini bisa dipercepat. Karena untuk menyiapkan TB-MDR ini bukan hanya menyiapkan petugas, tapi juga menyiapkan sarana. Dan alhamdulillah DKI Jakarta juga atas partisipasi dari pihak swasta, Rumah Sakit Islam Cempaka Putih yang di Jakarta itu sudah dengan ikhlas membuka. Masih swasta, Pak. Iya tahu. Rumah Islam di Cempaka Putih. Ya, cara ini kita Bagus, alhamdulillah timur sudah ada, pusat ada, nanti utara calonnya di RSI Jakarta Barat ada. Dan nanti yang terakhir mungkin selatan belum. Kita ada rumah sakit, ada juga. Ya, selatan belum, nanti kita akan coba jajakin pula. Muhammad Syaham banyak rumah sakit. Nah, bicara tentang masalah ide rumah singgah, tentunya nggak mungkin kami bisa sendiri menyelesaikan karena rumah singgah itu tupoksi areanya dinas sosial. Hanya mungkin sebagai catatan bahwa rumah singgah belum juga tentu menyelesaikan masalah. Karena mengangkut orang, menaruh di suatu tempat tentunya butuh semacam penguatan-penguatan, bukan hanya masalah, tapi juga SDM tertentu yang dilatih, karena ini sangat infeksius, jadi tentunya perlu tidak cukup hanya itu. Justru kalau saya bagaimana meningkatkan akses tadi dan kemandirian keluarga untuk mandiri. Nah, kemudian yang berikutnya tentang masalah kepesertaan dari partisipasi CSR dan APBD DKI. Alhamdulillah DKI Jakarta sudah mengeluarkan hibah bagi PPTI, Pak. Ada semacam LSM PPTI yang sudah kita lakukan. Ya, PPTI itu tingkat nasional ada, tingkat provinsi ada, itu yang sudah pernah kita bantu diberikan hibah. Untuk yang lain memang belum. Oke. Itu, Pak. Makasih. Terima kasih ya. Jadi sebagai sudah ditanggapi, saya ingin memberikan pemahaman begini. Tadi yang paling disampaikan misalkan tentang rumah singgah. Tolong dipikir betul keberadaan rumah singgah ini. Jangan seakan-akan itu rumah penampungan dikumpulin semua ya di situ sehingga menjadi orang tidak nyaman. Diskriminasi orang tidak nyaman karena bagaimanapun juga TB itu dalam tanda kutip masih merupakan penyakit pamali. Ya, statementnya gitu kayak seperti HIV/AIDS kan gitu kan. Terus dikumpulkan seperti itu akan mendowngrade ya para penderita. Jadi kita sepakatin saja di sini bahwa Pemda DKI akan mendekatkan akses layanan ke masyarakat. Bisa di puskesmas pembantu. Bisa juga di rumah sakit khusus RSUK ya dekat. Maksudnya rumah singgah itu kan mendekatkan kan gitu ya. Antara supaya dia memang melakukan pengobatan secara terus-menerus. Kalau mereka belum paham kenapa ada TB MDR gitu ya, karena itu pengobatan tidak terus-menerus
sehingga kebal, resisten ya. Ya. Mari dengan cara seperti ini kita berikan pemahaman kepada mereka. Yang memang bisa adalah bergandeng tadi Ibu Aisyah ini kan sudah pengalaman ya sama kita ngomong kepada masyarakat ya, bahwa pengobatan TB itu harus rutin dan terus-menerus, tidak boleh terputus. Kayak kita minum antibiotik. Kenapa minum antibiotik itu harus habis? Dikasih 12 biji harus habis, kan gitu kan ya? Coba dikhawatirkan nanti kebal. Betul nggak, Dok? Oh, betul lah ya, kan sama seperti itu. Kamu orang ngerti, jadi ini dokter mono. Kan gitu. Katanya dokter seperti itu, sama dengan TB. Jadi pertama. Jadi untuk revisi perpu tentang ini sebaiknya tidak ya. Ya, tidak gitu. Bukan apa-apa, itu tadi untuk mendiskriminasi dan tidak gampang. Kita sejak ke rumah singgah, kemudian ada apa itu berbagai macam peralatan SDM-nya, orang ke situ ragu-ragu dan begitu. Belum lagi kalau ada provokasi dari tetangga sebelahnya, itu adalah tempat penularan. Bahaya lagi Pak ini jadi terasing Pak. Ya terisolasi begitu kan. Indonesia ini kan aneh ya. Kalau hal seperti itu mereka seneng kali ya. Kalau mendiskriminasi kan gitu kan. Memprovokasi, ya enggak, tidak pernah memposisikan dirinya bagaimana kalau dirinya sendirinya kena. Itu senengane kan, kalau saudaranya sengsoro gitu, diskriminasi, dibully gitu senang. Kan suka membuli pakai gitu akhirnya. Nah ini jangan hati-hati. Yang kedua yang tadi saya suka itu adalah masalah TB tidak hanya bisa diselesaikan oleh dinas kesehatan, itu betul. Harus ada SKPD lain yang terlibat. Kemarin kita rapat di sini, ya, dengan Kementerian PUPR, ya, untuk membangun ya lingkungan kesehatan lingkungan, wabil khusus untuk sanitasi. Ini kan sebetulnya menjadi akar persoalannya. Ya, kesehatan lingkungan ini menjadi akar persoalannya. Tidak ada paparan sinar matahari, lembab, jorok, ya, nah begitu kan, kemudian air limbah tidak diurus. Nah oleh sebab itu kita ada program tahun ini kita akan ini Kementerian PUPR dulu ya, ini tahun ini ada 44 titik untuk perbaikan sanitasi masyarakat. Tadi berbasis komunal, ya, 44 titik. Tahun depan kita akan rencanakan di setiap kelurahan paling tidak 5-10 daerah-daerah yang kumuh padat dan itu potensi berkembangnya tinggi. Nah data ini menjadi penting Bu, diberikan kepada kami, kan gitu ya. Kemudian kita sama-sama dengan, kita sudah sepakati dengan waktu itu dinas pengairan justru, kemudian dengan asisten pemerintahan, dengan camat dan lurah, itu kan ya, untuk menentukan lokasi dan membangun bersama masyarakat. Saya punya pengalaman di Blitar untuk menangani sanitasi masyarakat ini, ya, sanitasi berbasis komunal ini. Di sana TB tidak begitu banyak Bu. Dan itu memang kita fokuskan pada perkampungan kumuh, kumuh dan miskin. Pasti di situ. Ini juga nanti kita akan bikin septic tank terpadu untuk air limbah mereka. Diolah itu airnya itu. Sehingga ketika dibuang itu sudah ada treatment dan bersih ya, tidak mengancam lingkungan. Ya. Mereka tidak perlu lagi BAB di sungai-sungai. Masih ada loh di Jakarta Bu, banyak loh. Ya. Nah, ini kan sumber penularan tinggi ya. Tidak boleh ya. Jadi itu ya kita bahas. Termasuk juga saya bilang ini kita ke akar masalahnya menurut saya ya. Ini tadi kan dampaknya. Dampaknya itu adalah mereka terkena TB. Sekarang akar masalahnya apa? Tadi kesehatan lingkungan. Makanya kita juga akan bangun tadi perkampungan yang kumis tadi ya. Kita tata rumahnya. Kita tata lingkungannya sekaligus dengan sanitasinya.
ini bukan hanya dinas kesehatan, dinas sosial ikut, ya. Dinas perumahan ikut. Tadi yang tadi rusunawa tadi bahaya rusunawa ini. Kalau sampai di situ nggak ditangani, cepat banget itu penyebarannya. Wah, lah iya. Satu kena satu semua yang berhubungan terus Bu. Jadi penting itu Bu ini ya untuk rusunawa. Jadi kita akan ditolong Bu ya, kesehatan ya, sama-sama Asia untuk meminta lokasinya. Kalau itu memang banyak penderita TB di situlah nanti akan kita bikin sanitasi masyarakat, kesehatan lingkungan yang baik. Kan begitu kan ya? Nah, sekaligus di dalam sosialisasi memberikan penjelasan kepada masyarakat di situ, ya, dijelaskan juga ancaman TB. Karena banyak orang tidak ngerti, tidak paham kalau dia kena indikasi ke tuberkulosis. Jadi kemarin saya itu deg-degan loh, karena saya itu batuk nggak sembuh-sembuh. Ini saya periksakan loh, sampai ke dokter Soro. Iya, sebulan nggak sembuh-sembuh. Oh, dingin-dingin batuk, waduh aku gitu. Jangan TB. Dia khawatir loh, padahal kan kecil loh. Jadi kita kontrolkan yang terbuka. Apa jadi gini? Anak kecil itu satu apa? Arur. Masih obat banyak itu macam-macam. Waduh kasihan nggak kau sana. Itu agak khawatirnya dengan justru kenapa kok sekarang TB kemana-mana? Karena driver dan asisten rumah tangga tadi. Driver tuh Pak, jadi kasus-kasus itu the heavy itu kenanya dari driver yang karena seorang anak itu kan antar jemput sekolah mana-mana selalu sama driver. Iya, driver perokok, driver perokok, kenanya dari situ. Asisten rumah tangga juga gitu menularkannya. Jadi kita, jadi sebaiknya memang ya kita memang harus semuanya diajak untuk bersama-sama. Nah, betul kan begitu. Nah, artinya apa? Di dalam proses tadi untuk memberikan penjelasan bagaimana pentingnya kesehatan lingkungan itu masuklah. Termasuk memberikan informasi dia, jangan takut, jangan ragu kalau Anda kena TB, daftarkan karena itu bisa disembuhkan Dan gratis ya. dan gratis. Gitu loh. Supaya nanti ini yang tersembunyi ini muncul Bu. Jika penanganannya kan gampang nih, ya, penanganan gampang. Itu yang dengan SKB lain. Nanti coba dilihat, dipelajari Bu. Nanti kalau ada penyempurnaan sesuai dengan ini nanti kita disempurnakan. Untuk menjawab tantangan ke depan tadi yang saya sampaikan. Oke. Dan kemudian yang ketiga untuk CSR ya. CSR itu saya nggak tahu apa perlu dimasukkan dalam Perpu. Sepertinya nanti jadi Bias ya. bukan hanya bias, jadi bidikan kurang. Paling MOU-nya masing-masing. Iya. Nah, kalau begitu sebaiknya kita akan nanti secara mandiri menggandeng CSR yang peduli di bidang kesehatan. Saya setuju. Ya, perusahaan yang ada di lokasi yang banyak kena TB itu nanti juga akan kita bisa ngomong. Jadi tidak perlu tertulis di sehingga Perpu ini jangan menjadi nanti digunakan seperti alat memaksa. Lu udah masuk Perpu dulu. Awas begitu, waduh. Ya kena aku bos. Nah, itulah kita Nanti gitu. kali Pak, nanti dalam penekanan dalam Pergub itu yang memang mereka harus juga membantu. Tapi tidak dibilang dalam CSR, tetapi adalah perusahaan-perusahaan yang Ya sama saja itu. sama ya. Dan itu masih nanti bisa. Kalau Aisyah ini orangnya kan baik-baik. Amin. Gitu ya. Alhamdulillah kan teruji betul. Tapi kalau LSM lain yang kita nggak jelas ujung pangkalnya, ya kemudian gunakan ini dia menamakan bahwa saya NGO yang peduli kepada TB, kemudian datang untuk menekan. Kalau nggak itu nanti kami laporkan ke kontrol. Ya kalau Aisyah kami percaya betul 100%. Tapi kalau mereka tidak bisa kontrol. Sekarang ini maaf
Tapi kadang-kadang kalau di Jakarta itu sering disalahgunakan. Iya toh, kita berpikir positif, mempercayai orang, tidak seperti itu, tapi dia perjalanan tulis ini Jakarta. Beda banget. Kalau di jangan di daerahku, ya, kalau di Jakarta enak banget gitu. Ya mereka kita percaya jalan betul baik. Kalau sini orang hati-hati. Kalau itu ini tolong ya. Tapi yang baik tadi setuju SKPD lain itu bukan hanya dinas. Kalau boleh dinas sosial. Tadi alat bantu dengar. Alat bantu dengar ya. Bisa ya. Itu side effect-nya memang budek. Salah satunya. Salah satunya. Salah satu Mbak. Efek samping dari obat. Lah iya. Itu ya. Mohon izin Pak, ada satu aturan sedikit pemaksaan, tapi tanda kutip positif dari Kementerian Kesehatan bahwa penilaian akreditasi rumah sakit, penilaian akreditasi puskesmas itu sudah memasukkan tentang PIBI. Jadi mereka harus melaksanakan itu. Nah, kan juga sedang berproses bagaimana juga perizinan klinik harusnya juga memasukkan. Jadi nanti ICS juga bantu silakan dengan kencang. Sehingga aturan-aturan parlemen itu, jadi kita persuasi tapi bagus gitu ya untuk sesuatu yang. Yang kedua juga mohon bantuan dari SIA karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang punya klinik. Jadi kita masuknya dari kliniknya aja. Klinik itu yang bisa kita garap untuk bagaimana penyediaan keterlibatan dalam peran serta di klinik. Iya, klinik ternyata banyak klinik gede ya. Boleh. Dengan dinas tenaga kerja Pak. Nah itu, itu. Ya, Pak, saya izin Pak untuk menyampaikan tadi bahwa pertama kami setuju saja kalau seandainya terkait pembahasan pergub khusus untuk yang rumah singgah dan CSR itu bisa pending atau memang di drop gitu Pak. Tapi memang ini mungkin kita lihat semangat teman-teman dari teman-teman di komunitas TB HIV yang biasa bekerja dengan kita, bahwa semangatnya sebenarnya mereka ini kalau kami mendengarnya sudah mentok kalau datang ke donatur gitu Pak, karena kita pingin ada bantuan. Nah ini selalu mentok susah gitu. Jadi pengennya ada bantuan dari pihak pemerintah. Oh kalau itu ya. Itu jadi bisa. Jadi itu nanti akan selektif. Itu langsung masuk di SKPD terkait. Ya. Tidak bukan apa-apa karena ya langsung dengan SKPD terkait. Supaya tadi betul kita tidak tergantung kepada dana hibah dari negara donor. Kita menjawab kita, ya setuju itu. Jadi kita alokasikan ke SKPD terkait yang betul-betul ya memfokuskan ini. Ya kan? Seperti BPTI. Iya BPTI. Mekanisme seperti itu. Dan kenapa? Itu untuk saringan juga. Iya dong. Supaya dana yang dari pemerintah betul-betul digunakan sesuai dengan tujuan itu. Bukan digunakan untuk ya foya-foya, ya bagi-bagi hak, ya kan ini banyak nih, ya dong. Hati-hati betul. Jadi betul-betul selektif, selektif betul. Ya, selektif betul. Oleh sebab itu saya setuju itu dimasukkan dalam SKPD saja sebagai salah satu sasaran. Yang paling penting adalah begini, masyarakat itu masih banyak belum tahu tentang ancaman TB. Kenapa? Karena ini kalau menurut saya penyakit yang sudah disembuhkan dan bisa membunuh orang, tetapi prosesnya pelan-pelan, lama. Makanya dia kalah populer dengan demam berdarah, DBD. Karena DBD itu penyakit yang daya matinya, mematikannya itu cepat. Karena DBD berapa itu? 2 bulan bisa tewas itu, meninggal loh. Hari ya? Hari loh. Ke 1 bulan berapa ya? Satu mingguan ya. Dan ini tidak mengenal apa itu profesi, tidak mengenal status sosial, kita pendidikan. Teman saya kepala puskesmas itu di Malang, sono Panjen sana meninggal. Dokter nih, gara-gara apa? DBD. Astagfirullahaladzim. Piye tuh aku ya? Dokter kepala puskesmas. Nggak sadar kalau DBD. Meninggal apa tuh? Saya diberitahu lah. Kenapa? Karena ini menakutkan. Sehingga lebih populer.
dianggap kalau TB tuberkulosis itu sudah selesai di Indonesia dan sudah tidak ada. Padahal TB itu juga sebagai pintu masuknya kenanya HIV AIDS, betul nggak? Betul. Iya. Nah oleh sebab itu kerjasama lah dengan nanti kita KPAI, Ya. Komisi Penanggulangan HIV AIDS, itu maksud saya. Iya. Gitu nggak? Ini juga institusi kita juga, toh Bu. Nah ini juga terlibat dengan kesehatan, ya masuk di situ. Sehingga ketika kita menjelaskan tentang HIV AIDS, masuklah kita menjelaskan tentang TB. Jadi satu kesatuan di situ. Tapi ingat, jangan sampai penderita TB itu disamakan dengan HIV AIDS. Nanti malah ini Stigma. di stigma juga. Kasihan ya Bu. Sampai kita ada tebusan yang kena HIV AIDS itu karena betul-betul sama di apa ya, di stigma sama masyarakat, terus dikucilkan, ya kasih sanksi moral, sanksi sosial, sehingga mereka takut. Kita bikin kartu khusus untuk berobat, ya kayak KTP. Dan itu betul-betul sifatnya confidential. Puskesmas juga tidak boleh membuka identitas. Tapi kita punya ya medical record. Yang kebanyakan kan dulu kan begitu. Dan ada kecenderungan peningkatan yang kena HIV AIDS gara-gara maraknya narkoba, ya, free sex, ya, LGBT, perilaku menyimpang seksual itu, ya. Terus sekarang ini kecenderungannya yang kena itu, yang ditangani itu bukan perempuan lagi, bukan sebanyak kita juga karena itu juga. Bahaya. Suntik udah mulai. Menurun. Jadi, dalam hidup ini malah seperti gunung es. Iya. Dia terlibat ketemu sama komunitas-komunitas seperti itu. Semakin sulit lagi karena ini nyebar kemana-mana tidak dilokalisir. Karena paling banyak itu ya itu yang PSK itu. Iya. Iya. Umbar banget. Yang kalau PSK kemudian dia apa bencong apa sih ini? Maria. Dan lokasi pun susah. Iya. Makanya di Jakarta itu memang nggak ada lokalisasi, tapi lokasi untuk prostitusi itu ada di mana-mana. Mana-mana. Bayangkan, pengendalinya susah. Ada di mana-mana. Iya. Mulai dari hotel kita sampai kos-kosan, Sampai rumah. sampai rumah Kontrakan. kontrakan. Jadi gejala free sex ini luar biasa. Nah, ini Aisyah bisa masuk melalui dasar norma-norma. Itu kan ada. Iya. Masuk. Akan menarik toh, semakin menarik. Seneng saya kalau begini. Artinya kita seneng, kita hidup, kita manfaat gitu loh. Bisa memberikan kepada mereka. Ibu, saya sangat dari Bu Aisyah ya, tentunya kalau Bu Aisyah yang melihat para saudara kita yang profesi PSK, itu kita sudah kita Iya. perlu diberikan ya Pencerahan. pencerahan, tidak malah dimusuhi juga Bu. Iya. Gimana? Saya ketemu sama mereka semua. Anak kecil-kecil Bu, benar Bu. Iya. Aku ditunjukin yang kartu Itali kan ada dulu apa kelahirannya tahun berapa gitu. Ini apa gimana ini? Makanya ke depan pembangunan jiwa mental spiritual itu. Ini Bu ya, ada tanah termasuk tinggi juga. Wah, aku di mana-mana itu isi kebersihan adalah sebagian daripada. Tapi
tapi nggak bersih-bersih. Dilarang merokok. Dilarang merokok. Merokok itu Rokok yuk. dilarang kencing di sini Iya. kecuali anjing. Kan gitu ya? Apa itu gitu ya? Kencing juga tuh di situ. Indonesia mantap aku bilang gitu. Ya kan hal begitu ya? Atau kata-katanya apa itu Pak? Ya, iya. Jangan dilarang, tidak boleh merokok. Itu. Sama. Tidak boleh merokok, tidak boleh kencing di sini, tidak boleh buang sampah. Kan gitu kan ya? Dibuang Indonesia dilawan. Coba lihat. Merokok, kencing, juga macam-macam. Itu lihat. Tambah yang ada tulisannya itu, tambah kalau tempat kencing, tambah bersih. Nanti kamu terus seperti kencing ini anjing atau apa? Ini, nggak apa-apa. Itu tantangan masyarakat kita. Jadi tolong itu. Jadi sekali lagi terima kasih masukannya ya. Ini kan ada ini. Pentengisasi, perbaikan sirkulasi kebersihan, PHBS ya. Siapa itu? Ada lagi? Ada yang tambahan tadi? Pak, silakan ya. Terima kasih kesempatannya. Terkait penyebaran informasi penanggulangan TB bahwa memang ada di DKI Jakarta Sudah ada. memiliki dinas informasi. Seperti diketahui bahwa ada banyak sekali papan-papan informasi yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, tapi akan lebih efisien dan lebih strategis jika memberdayakan juga dinas informasi untuk menyebarkan informasi-informasi terkait TB. Dan juga banyak sekali papan reklame ketika memang tidak ada space oleh pihak penyewa, itu cenderung hanya green. Nah, ini kan juga bisa dihimbau atau direkomendasikan untuk berpartisipasi dalam penanggulangan Ya. TB juga. HIV, narkoba, Iya. TB, Ya. termasuk Ya, memang- juga ini apa namanya itu big screen kita ya, LED kita. Mohon izin Pak, Mm-mm. untuk LED kita screen itu sudah kita masukkan TV, jadi Bapak kalau melihat coran, Ada. perkembangan itu sudah, itu kita pakainya slang. Slang. Slang Pak, Oh. karena dibantu Wediono untuk kampanye Nah. kita. TV Nah. memang mungkin perlu tambahan untuk papan-papan lain yang masih kosong. Betul. Jadi kalau itu iya, tapi kan tidak bisa terus TB terus. Iya, ganti. Iya. Gantian Eh, dong kalau LED berganti. Nah, kalau LED itu kan gantian kan enak begitu ya. Jadi kalau masih iya sudah. Dan selanjutnya juga kami mendukung upaya untuk akreditasi terhadap rumah sakit ataupun klinik swasta. Iya. Karena memang di lapangan, dan saya pikir itu harus bersifat krusial dan urgent ya. Karena memang di lapangan tim ataupun kader kami banyak mendapati pasien-pasien TB yang sudah akhirnya menjadi resisten obat. Karena ketika berobat di rumah sakit swasta memang orientasinya adalah komersil, ketika berhenti ya tidak ada keharusan atau kewajiban untuk mendorong pasien tersebut harus berobat atau pelacakan. Nah, ternyata memang banyak sekali dan justru berada di rumah sakit mewah seperti rumah sakit Pondok Indah dan sebagainya. Karena memang mereka menganggap bahwa kurang kesadaran itu, dan sedangkan di rumah sakit itu sendiri paling menjadi Kalau begitu mata rantai. gampang. Kalau begitu untuk akreditasi rumah sakit Bu, kita bikin dulu sistemnya ya TB center misalnya. Sehingga setiap rumah sakit yang ada pasien TB itu langsung masuk terintegrasi kepada TB center. Sehingga penderita itu kemanapun juga dia akan diketahui oleh rumah sakit di mana dia akan berada. Itu lebih, kalau satu persatu capek sampai Iya. ya Bisa masuk dalam. masuk ini bisa masuk para Iya. jadi kita bentuk TB center, jadi itu semua untuk mendeteksi supaya dia tidak resisten pada obat, betul nggak? Dari rumah sakit ke rumah sakit yang lain gitu ya, rumah sakit yang lain begitu pasiennya tuh nggak tahu dia ini TB, jangan ditanya, kan gitu kan ya? Nah itu bisa masuk dalam sini mas, itu lebih mana daripada rumah singgah, ini lebih. Nah, untuk akreditasi itu perlu sampaikan. Nah, kita di dalam Jakarta Smart City itulah kita bikin TB Center. Ya. Sehingga semua pasien TB dimanapun juga di Jakarta lah ini. Di Jakarta loh ya, yang di rumah sakit Jakarta terdeteksi. Tadi Bu Widi bilang, bagaimana kalau Jabodetabek Punjur?
Wah ini gimana? Kita kembalikan ke mekanisme masing-masing Pak. Enggak, maksud aku dia kan tidak terdeteksi di sini. Kalau dia berobat ke katakanlah di Depok, ya dia nggak terdeteksi di sini. Kalau itu tidak terintegrasi pada daerah sekitar ini, gimana aku? Kebetulan TB ini termasuk sistemnya yang cukup bagus, ada SITT, Apa itu? Sistem informasi TB terpadu Nah, yang ya dibentuk itu. Kemenkes, di mana masing-masing daerah itu kota maupun provinsi sudah mencatat brain BRDes. Oke. Kalau ada warga kita yang kebetulan berobatnya ke Depok katakan, Dinkes Depok akan menelpon kami Pak, menginformasikan. Kita puskesmas turun melacak, benar nggak ini warga kita karena TB suspek MDR, kita yang akan mencari. Jadi mekanisme Itu kelamaan. Iya kalau dia punya niat baik nelfon kan enggak. Nah maksud saya itu by system. Kan mereka sudah pakai IT semua itu. Kalau Jakarta nggak usah tanya. Begitu keluar namanya, kebetulan keluar apa identitasnya semua, nama, tarara, dan sebagainya, keluar bahwa dia kenapa. Kalau telepon, aduh saya yakin itu teori itu nggak telepon itu. Biasaan sini aja ya. Ya bilang udah habis tuh nggak ada lagi. Jadi sistemnya ya Bu. Nah maksud saya kita bikin sistem di Jakarta dulu. Nah, baru setelah itu kita desak kepada Kementerian Perumahan. Kesehatan gitu ya untuk bikin sistem itu. Sehingga Kementerian Kesehatan punya bukan hanya TB tok, tapi HIV juga. Gitu Bu. Ini kita betul teracak betul ini. Kita niatnya membantu orang ini loh. Iya. Jadi nanti kita bicara sama Infocom ya, masing-masing dibikin sistemnya. Karena mudah-mudahan itu bisa bikin aplikasi lah. Tetapi ini harus diketahui oleh semua rumah sakit dan klinik. Tadi akreditasi yang mana menjadi kewajiban. Iya toh? Nah, itu untuk kewajiban akreditasi. Khusus Jakarta dulu contoh. Ya Bu Iti ya. Iya. Kalau yang dari Kementerian Kesehatan tadi itu normatif Depok. Iya kalau Depok. Kalau misalkan jauh Banyuwangi begitu, telepon ke ibu, ngapain lah bisa bikin pulsa kan itu. Ya. Saya izin satu lagi Pak, terkait mungkin permintaan ke Dinkes sendiri, nanti kalau bertemu dengan jajaran SKPD yang lain, khususnya di SKPD Dinas Pendidikan sama Dinas Tenaga Kerja. Kenapa Dinas Pendidikan kita harapkan, karena tadi Bu ini sudah sampaikan bahwa ketika supir mengantar anaknya sekolah itu kena. Nah ini kita mau ada penyuluhan juga di sekolah gitu. Walaupun sudah dibantu oleh Yapari sebenarnya Bu ya. Ada LSM TV juga bantu kita di DKI Jakarta nih Yapari. Ya Pak. Jadi mereka memang langsung terjun ke sekolah pendidikan. Yang kedua Dinas Tenaga Kerja kita juga berharap tidak ada diskriminasi sebenarnya Pak untuk pekerja yang terkena TB. Kita pengen yang kena TB itu, pekerja kena TB ya dikasih kesempatan atau cuti untuk berobat TB-nya, jangan sampai diminta. Kita pernah dapat laporan minta mengundurkan diri atau resign Pak. Jadi ini yang kita harapkan dari Dinas Pendidikan supaya hal tersebut Tenaga kerja. Tenaga kerja ini tidak ada gitu Pak, tidak ada. Ini kita harapkan betul. Apalagi nanti ada masukan, kita juga bisa datang ke klinik perusahaan gitu untuk melakukan kerjasama atau datang ke sana untuk membicarakan masalah ini Pak. Jadi dua ini yang saya kira juga bisa disampaikan juga Bu Widya. Terima kasih. Ada Biro Kesos, mungkin kami akan berkoordinasi dengan Biro Kesos untuk membantu mengumpulkan SKPD yang terkait Pak dalam rangka penguatan ini. Ya, kita fokus untuk tadi masuk di dalam sini untuk penguatan dengan beberapa SKPD penyempurnaan. Kalau bisa kami diundang di tamu. Nanti setelah itu masukannya kan sudah hasilnya. nanti nggak jadi. Ini perlu ada dukungan dari Bapak. Jadi kita bikin perlu dukungan sehingga gini. Kita memang sudah membuat surat kepada Dinas Pendidikan, Sosial, audiensi ke Dinas Kesehatan. Jadi sehingga pertemuan hari ini nanti tentunya juga membawa salah satu yang memang kesepakatan kita bersama. Coba Jadi kita butuh dukungan Pak, jadi biar tahu kita percaya sama terutama SKPD, mereka baik-baik kok, dari teman-teman semua. Insya Allah. Ini sangat butuh Pak, karena kita perlu ada pertanggungjawaban kita nanti kepada SKPD yang ada. Iya, oke, nanti kita beri kasihnya men. Tanpa anu apa? Dari siapa nanti? Ada Pak Mawati. Biro tadi ya. Jadi gitu nanti kita fokus aja ke sini. Itu nanti kita
fokus ke sini ya, untuk berbagai KPD. Kita nggak usah ketemu lagi, tapi setelah itu baru. Dan nanti baru ada hasilnya. Iya, nanti ketemu lagi kita ngomong doang nggak kecocokan. Kan ngomongnya. Iya kan? Iya, Jangan aja. iya, iya. Aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampun J. Iya. Alhamdulillah mulai. Ada? Sudah? J. J. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Pak Jarod dan semua teman-teman ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan Allah meridhoinya. Amin. Dan tentunya kita dalam keadaan sehat walafiat dan hidup kita ini adalah berguna bagi masyarakat. Amin. Yang paling penting itu, yang kedua adalah menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan menjadikan apa yang kita bicarakan itu menjadi amal soleh. Amin. Terima kasih kami atas nama dari Wilayah Sedikit Jarak. Tentunya kami menyambut baik dan kami menunggu uluran tangan dari Ibu di dalam arti kata tadi. Selesai ini Ibu akan mengumpulkan sekali. Terima kasih banyak. Setelah itu kami menunggu lagi. Dan walaupun tidak Pak Jarod, tapi mereka teman-teman udah tahu ya Pak Jarod. Jangan sama. Intinya tadi. Intinya tadi. Itu nanti Ibu. Iya, dan tadi surat dukungannya Mas kami Iya, nanti kita pelajari nanti. Iya, karena ini akan Iya. disampaikan kepada PR bahwa DKI sudah ada hubungan subhanallah ini kerjasama dengan beberapa Iya. Terima kasih dan mohon maaf apabila dalam pertemuan ini ada yang kurang tidak berarti. Kita sama-sama kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita pada yang J. Monggo. tadi terkait dengan pengembangan rumah sakit kecamatan yang siap untuk menampung melayani di BNDR terkait dengan pengembangan akses. Tentunya ini berdampak dengan penguatan anggaran. Jadi penguatan anggaran untuk itu lebih besar. Jadi mohon nanti dukungannya untuk Oh iya. Insya Allah. Bisa. Di BRD kan kami lah. Ya, Iya toh? Insya Allah. Iya kan di BRD kan kami lah, kan itu kan. Antar besar. Yang paling banyak ya. Iya. Iyalah. Betul Ji? Ya, Bu Ji, makasih Ji. Ya, sama-sama ya. Kami Ji. Oh, foto bareng Pak Jarod. Monumen Nasional kita kenal sebagai ikon daerah khusus ibu kota Jakarta. Monas berdiri di tengah ruang terbuka hijau dengan aneka tanaman, juga sarana olahraga yang siap mengadu sportivitas kita. Dan ada pula pusat kuliner dengan hidangan khasnya. Sekarang saatnya kita menuju puncak Monas. Untuk itu, kita harus memiliki tiket terlebih dahulu. Wah, luar biasa. Dari puncak Monas, kita menyaksikan seolah Jakarta adalah kota yang tidak pernah tidur. Gemerlap lampu dan indahnya kota Jakarta semakin tampak di malam hari. Kalian harus menyaksikan sendiri keindahan dari puncak Monas. Kunjungi Monas dan cintailah Jakarta. Alhamdulillah. Cerah betul ya Pak Jarod. Iya, monggo. Silakan. Gimana Bu ini? Ya. Oh iya, betul. Ji, monggo Bu. Itu kan semuanya demi kemaslahatan umat ya. Bagus Pak. Ji, silakan Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan bersama. Nomor 15. Iya, Oke. tahun 2016 dan ini memang bukan hanya dari TBIC ya, tetapi juga adalah dari komunitas TB HIV. Berikutnya kami sampaikan kepada Bapak. Nah, hadir di sini dari keluarga besar Aisyah adalah Ibu Endang Mukti, Bendahara, Ibu Nafisa juga dari Majelis Kesehatan. Nah, ini ada Saudara Muhammad Iqbal, koordinator TB HIV, dan ada juga Pak Riyadi selaku advokasi, dan ada Sumini, staf dari Sumini, dari staf TB, dan ada juga Saudara Rahma, sekretaris dari Majelis Kesehatan. Ya. Kami bersyukur dan terima kasih hari ini Bapak bisa menerima kami dengan kesibukan yang luar biasa ya. Hari ini sangat menegangkan kali ya Pak. Tidak Enggak bukan. Ini yang tegang itu kan media. dari pasangan dengan siapa gitu ya. Yang tegang kan mereka itu.
tetapi adalah yang terbaik. Bukan tegang, mereka penasaran. Penasaran. Kayak judulnya lagu itu loh. Bukan ada lagu penasaran. Penasaran. Iya, main apa begitu? Jadi dalam waktu yang sangat Iya. singkat dan waktu pun Bapak yang sangat singkat Iya. ini kita ingin ada follow up tindak Iya. lanjut pertemuan ini tentunya nanti akan ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Sos berkaitan terhadap beberapa butir-butir yang memang hal ini yang perlu kami sampaikan. Sebelumnya kami persilahkan ini selaku Iqbal Iya. selaku pemateri program akan menyampaikan sesuatu. Sekarang fokus saja masalahnya yang krusial, pergub item-item atau pasal-pasal mana saja yang perlu diperhatikan. Sudah ada di sana. Sudah ada semua di sini, ya toh. Sudah akan kita bikin kajian sehingga pengendalian TB, pengendalian HIV/AIDS itu betul-betul bisa fokus. Dan saya juga sebagai ketua harian ya, Komisi Penanggulangan HIV/AIDS ya, jadi sama-sama bisa menyatu fokus gitu. Silakan Bu. Baik, dari tim kita Dari tim. silakan. Ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Wakil Gubernur, Pak Jarod, Ibunda dari pimpinan wilayah Aisyah DKI Jakarta, Ibu Bapak dari Dinkes, dari Dinas Sosial dan teman-teman tim komunitas peduli TB DKI Jakarta. Singkat saja, ini adalah pertemuan yang kedua. Tahun lalu bulan Mei 2015 kami juga hadir di sini juga membicarakan tentang hal-hal yang terkait penanggulangan TB di DKI Jakarta. Alhamdulillah hasil pembicaraan tahun lalu terbitlah Pergub tahun 2016 nomor 15. Itu hari kemarin. Itu yang luar biasa yang kita berharap kita dapatkan, dan alhamdulillah Pak Wagub sendiri, Pak Jarod, alhamdulillah telah mendengar aspirasi kita dan ini sudah ada. Tapi memang Pak, ketika kita bahas pergubnya pasal by pasal dari beberapa hal, ternyata pergubnya ini belum, menurut kami belum pas atau belum aplikatif di lapangan, dan ini sudah kita sampaikan ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Sekitar bulan Maret masih tahun ini kami bertemu dengan Biro Kesos, bertemu juga dengan beberapa SKPD yang pasti dengan leading sektornya Dinkes. Kita minta supaya Pergub nomor 15 tahun 2016 ini bisa direvisi. Ini ada butir-butirnya yang perlu kami sampaikan terkait Pergub ini, khususnya di butir 1, 2, dan 3. Kita ingin Pergub ini mengharapkan adanya ketentuan yang mewajibkan pelaku usaha melalui CSR untuk memberikan bantuan dan dukungannya terhadap penanganan kesehatan, khususnya di TB di wilayah operasi perusahaan tersebut. Misalnya seperti itu kita harapkan. Yang kedua, mendorong pemerintah merevisi atau menambahkan strategi poin 4 pasal 28 di paragraf 8 tentang manajemen terpadu pengendalian TB MDR, yang mitigasi dampak kesehatan dimaksud adalah menyediakan rumah singgah atau shelter untuk pengobatan khusus melalui care support ataupun treatment. Untuk yang lain-lain kami kira Pak memang ada keinginan dari tidak hanya dari Aisyah DKI Jakarta, tapi juga dari komunitas TB HIV yang ada di DKI Jakarta melalui kegiatan kemarin roadmap penanggulangan TB yang kami lakukan di tanggal 1-2 September ini, beberapa hal terkait masalah penanggulangan TB di DKI Jakarta ini. Misalnya ada upaya memberdayakan peran serta LSM yang memiliki kepedulian terhadap penanganan TB, baik itu pendanaan, pelatihan hingga pendampingan. Kemudian juga peran SKPD di luar Dinas Kesehatan yang sangat krusial dalam upaya mendukung pengendalian TB DKI Jakarta. Sebagai contoh, Dinas Sosial dapat membantu pasien TB kebal obat atau TB MDR secara ekonomi tidak mampu untuk menyediakan rumah singgah, pengadaan alat bantu dengar yang merupakan efek samping dari pengobatan, dan menyediakan bantuan sosial lainnya. Kemudian juga di poin 9, mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sosial untuk segera menyediakan rumah singgah. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa memang pasien-pasien TB MDR yang khususnya berada di Rumah Sakit Persahabatan
ini rumahnya lumayan jauh, sedangkan mereka harus setiap hari datang ke rumah sakit untuk meminum obat. Nah, walaupun memang walaupun ini sudah ada ketentuan dari Rumah Sakit Persahabatan bahwa yang lebih dekat nanti di delivery ke puskesmas, tapi tetap masih banyak juga mereka yang harus bolak-balik ke Rumah Sakit Persahabatan. Nah, ini kita berharap mereka tidak perlu bolak-balik, kita siapkan rumah singgah karena ini pengobatannya lama Pak, 18 sampai 24 bulan. Kemudian juga mendorong pemerintah DKI Jakarta memanfaatkan teknologi informasi dalam penanggulangan pengendalian TB HIV di masyarakat seperti aplikasi HP, SMS, gateway, sehingga pasien dapat dengan mudah terjangkau dan mengakses layanan pengobatan TB. Yang paling penting di poin terakhir adalah mendorong pemerintah DKI Jakarta memberdayakan baik melakukan peningkatan kapasitas maupun pendanaan terhadap LSM yang peduli TB dan memiliki kompetensi dalam penanggulangan TB. Mengingat kita nih LSM, Ormas yang selama ini memiliki kepedulian terhadap TB masih didanai oleh lembaga donor asing yang setiap saat dapat berhenti mendanai kegiatan pengendalian TB ini. Kita berharap kita bisa mandiri, berharap memang kita bisa dapat akses yang bisa tahu bagaimana pendanaan kesehatan khususnya di DKI Jakarta sehingga khusus masalah TB bisa lebih diprioritaskan. Saya kira itu Pak detail yang perlu kami sampaikan. Pada intinya kami siap membantu pemerintah DKI Jakarta untuk menanggulangi pemberantasan penyakit tuberkulosis ini. Kami ingin isu-isu penyakit TB ini tidak kalah juga dengan isu-isu DBD ataupun HIV. Selama ini kami melihat, kami mendengar kalau terkait isu HIV dan DBD memang lebih intens, lebih masif. Tapi ketika isu-isu TB ini masih kurang. Ini dibuktikan kalau di puskesmas seperti Fasiankes ketika banyak spanduk, banyak ex-banner terkait masalah DBD ataupun HIV, tapi tidak berlaku itu ketika bicara tentang TB. Paling masifnya TB ketika ada TB Day di bulan Maret tanggal 24. Itu baru mulai banyak. Setelah itu udah mulai berkurang. Ini yang kita harapkan dulu dari pimpinan wilayah Aisyah DKI Jakarta dalam rangka penanggulangan TB di DKI Jakarta, tentunya juga membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya kira gitu Bu San. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Demikianlah Pak Wagub beberapa hal yang harapan besar baik dari Aisyah maupun dari hasil platform itu bahwa kaitan terhadap ini bukan hanya untuk ormas ataupun kita yang peduli TB dengan pemerintah. Lalu Bapak sebagai ketua HIV dan Ketua Komisi Penanggulangan. Persilakan kalau Bapak. Ya, ini kelihatan lebih dulu monggo. Terima kasih Pak, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama mohon izin dapat perhatian saya ini memimpin rapat mengumpulkan semua rumah sakit, puskesmas dan UPT-nya Dinkes untuk bagaimana finalisasi kegiatan kesehatan dalam hal ini adalah semua kasus di DKI Jakarta. Sehingga melakukan kepada saya untuk menghadiri acara ini. Saya Kepala Bidang Pengendalian Kesehatan Pak, di mana salah satunya adalah menangani tentang tuberkulosis. Jadi itu yang disampaikan oleh tim dari Aisyah bahwa TB masih merupakan ancaman di DKI Jakarta. Pada saat TB kemarin, kebetulan DKI dipilih oleh Kemenkes untuk melakukan kegiatan TBD karena menganggap bahwa DKI bisa menjadi barometer. Waktu itu sengaja kita pilih Pak atas persetujuan Bapak Gubernur di Rusun, di Susun Marunda. Kenapa di Rusun? Karena kami melihat bahwa potensi penularan di Rusun cukup besar. Bahkan kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Perumahan bagaimana ke depan membangun perumahan-perumahan yang sifatnya komunal, memperhatikan aspek kesehatan lingkungan. Karena jangan sampai nanti rusun yang didedikasikan untuk masyarakat grassroots yang dipindahkan dari bantaran sungai justru mendapatkan penularan oleh kan ketidaktahuan. Waktu itu masih Bu Ika, beliau setuju bahwa nanti kalau konsep pembangunan apapun, rusun maupun apa, harus melihat berawasan lingkungan supaya rusun-rusun tadi tidak menjadi sumber penularan oleh karena sanitasinya yang atau penyinarannya yang kurang bagus. Itu satu. Yang kedua, jumlah kasus TB memang cukup banyak Pak di DKI Jakarta. Hal ini bukan terus menjadi selain satu sisi merupakan masalah, tapi juga cukup membirakan. Cukup membiranya adalah bahwa kita menemukan kasus itu. TB masih sama dengan HIV, masih ada stigma. Belum semuanya ikhlas mengatakan bahwa ya saya pasien TB. Beda dengan
saya pasien DBD, saya pasien jantung itu beda. Mereka masih tanda kutip menyembunyikan. Berapa ya kena TB di Kita ada sekitar 22.000. 22.000. Ada Yang nggak? terdaftar tuh Pak, belum Iya. ada yang belum. Ada nggak itu progres Ada. dari tahun 2014 sampai dengan sekarang? Ada Pak, mohon izin saya nggak tahu. Semakin naik atau semakin turun gitu aja. Naik sih Pak. Harusnya naik, tidak Karena boleh turun. penurunan. Keluarnya dong. Iya. Enggak, maksudnya itu mereka yang tidak terdaftar itu ditemukan. Mereka benar-benar ditemukan ya. Begitu dideklar gitu ya. Semakin naik bukan dalam arti bertambah, tapi yang tersembunyi itu sudah mulai. Betul. Itu aspek positifnya gitu. Nah, kami juga sudah mencoba menggandeng Smart City untuk bikin mapping angka-angka kasus penyakit menular termasuk tuberkulosa per kecamatan per kelurahan. Nah, sehingga Pak Lurah, Pak Camat tahu persis masalah kesehatan yang ada di wilayah masing-masing. Nah, hal yang sedikit menjadi problem kita adalah Pak TB MDR, TB resisten obat. Jadi di dalam TB itu ada, kalau kita bilang TB reguler adalah TB yang klasik, dalam arti belum ada penyulit. Sedangkan TB MDR adalah mereka yang resisten obat. Resisten obat ini karena ada beberapa faktor. Pertama, tanpa termasuk saling menyalahkan, kemungkinan memang ketidakpatuhan pasien minum obat. Yang kedua, mungkin ketidakpatuhan protokol dari para pemberi layanan itu sendiri. Jadi yang bisa menyebabkan saling menjadi faktor, termasuk kondisi-kondisi lain, termasuk dengan HIV, TB dengan diabetes mellitus, ada TB anak dan sebagainya. Nah, di DKI Jakarta saat ini untuk pasien kasus dengan TB MDR, awal pertama kali adalah di persahabatan. Artinya rumah sakit persahabatan ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan untuk melayani pasien dengan TB MDR. Waktu itu betul bahwa Kemenkes dengan bantuan donor membuka semacam memberikan fasilitas rumah kontrakan bagi para penyandang TB MDR supaya tidak putus obat, dengan asumsi karena rumahnya jauh-jauh supaya datang ke persahabatan 2 tahun itu terus-menerus suntik, setiap hari harus suntik sehingga dikontrakkan rumah. Tapi lama-lama kan itu tidak menyelesaikan masalah, dan itu juga saya sampaikan nanti pada saatnya akan memberatkan kita dan memberatkan warga. Justru bagaimana kita mengajarin untuk mereka satu sisi mandiri dan mendekatkan akses. Alhamdulillah atas arahan Bapak juga kami sudah membuka di semua puskesmas untuk bisa memberikan suntikan. Artinya dengan sudah persetujuan persahabatan bahwa ini sudah bisa di take over oleh puskes, kita buka. Hanya masalahnya memang kapasitas kemampuan puskesmas tidak semuanya rata. Ada yang sudah berjalan bagus, ada yang perlu pembenahan. Ini sedang kita garap. Dan yang berikutnya adalah Pak, pernah kami laporkan juga, kami menyiapkan selain rumah sakit persahabatan, rumah sakit lain. Karena persahabatan itu bukan hanya melayani TB MDR-nya warga DKI, tapi juga rujukan dari sekitar DKI. Kami terus terang juga teriak-teriak kepada Kemenkes, artinya DKI itu menyandang hanya bukan warga DKI, penyangga juga untuk Jabodetabek Jur. Nah, ini yang jadi jangan hanya di DKI, tapi juga kota-kota lain itu juga perlu dibuka. Nah, untuk di DKI sendiri kita menyiapkan tahun ini adalah 2. Satu rumah sakit infeksi Sulianti Saroso di Jakarta Utara, Pak. Satu lagi di RSUK Kalideres. Oh, Kalideres. Ya, kenapa kok 2 itu, Pak? Karena utara dan barat adalah yang paling banyak selain timur kalau dibandingkan. Jadi kita coba buka, tentunya nanti mohon Bapak juga untuk memberikan penekanan juga supaya ini bisa dipercepat. Karena untuk menyiapkan TB MDR ini bukan hanya menyiapkan petugas, tapi juga menyiapkan sarana. Dan alhamdulillah DKI Jakarta juga atas partisipasi dari pihak swasta, Rumah Sakit Islam Cempaka Putih yang di Jakarta itu sudah dengan ikhlas membuka. Masih swasta, Pak. Iya, tahu. Rumah Islam di Cempaka Putih. Ya, cara ini kita alhamdulillah timur sudah ada, pusat ada, nanti utara calonnya di RSI Jakarta Barat ada. Dan nanti yang terakhir mungkin selatan belum. Kita ada rumah sakit, ada juga. Ya, selatan belum, nanti kita akan coba jajakin pula. Muhammad Syaham baca masalah. Nah, bicara tentang masalah ide rumah singgah, tentunya nggak mungkin kami bisa sendiri menyelesaikan karena rumah singgah itu tupoksi areanya dinas sosial. Hanya mungkin sebagai catatan bahwa rumah singgah belum juga tentu menyelesaikan masalah. Karena mengangkut orang
menaruh di suatu tempat tentunya butuh semacam apa ya, penguatan-penguatan, bukan hanya masalah tapi juga SDM tertentu yang dilatih, karena ini sangat infeksius, jadi tentunya perlu tidak cukup hanya itu. Justru kalau saya bagaimana meningkatkan akses tadi dan kemandirian keluarga untuk mandiri. Nah, kemudian yang berikutnya tentang masalah kepesertaan dari partisipasi CSR dan APBD DKI. Alhamdulillah DKI Jakarta sudah mengeluarkan hibah bagi PPTI Pak, ada semacam LSM PPTI yang sudah kita ya, PPTI itu tingkat nasional ada, tingkat provinsi ada, itu yang sudah pernah kita bantu diberikan hibah. Untuk yang lain memang belum. Oke. Itu Pak, makasih. Gambaran. Terima kasih ya. Jadi sebagai sudah ditanggapi, saya ingin memberikan pemahaman begini. Tadi yang paling disampaikan misalkan tentang rumah singgah. Ya. Tolong dipikir betul keberadaan rumah singgah ini. Jangan seakan-akan itu rumah penampungan dikumpulin semua ya di situ, sehingga menjadi apa ya, orang tidak nyaman. Diskriminasi orang tidak nyaman, karena bagaimanapun juga TB itu dalam tanda kutip masih merupakan penyakit amali. Ya, statementnya gitu, kayak seperti HIV/AIDS kan gitu kan, terus dikumpulkan seperti itu akan mendowngrade ya para penderita. Jadi kita sepakatin saja di sini bahwa Pemda DKI akan mendekatkan akses layanan. Bisa di puskesmas pembantu. Bisa juga di rumah sakit khusus, RSUK ya, dekat. Maksudnya rumah singgah itu kan mendekatkan, kan gitu ya, antara supaya dia memang melakukan pengobatan secara terus-menerus. Kalau mereka belum paham kenapa ada TB MDR gitu ya, karena itu pengobatan tidak terus-menerus sehingga kebal, resisten ya. Mari dengan cara seperti ini kita berikan pemahaman kepada mereka. Yang memang bisa adalah bergandeng tadi, Ibu Aisyah kita sudah pengalaman ya sama kita ngomong kepada masyarakat ya, bahwa pengobatan TB itu harus rutin dan terus-menerus, tidak boleh terputus. Kayak kita minum antibiotik. Kenapa minum antibiotik itu harus habis? Dikasih 12 biji harus habis, kan gitu kan ya? Coba dikhawatirkan nanti kebal, betul nggak, dok? Oh, betul lah ya, kan sama seperti itu. Kamu orang ngerti, jadi ini dokter mono, kan gitu. Katanya dokter seperti itu, sama dengan TB. Itu pertama. Jadi untuk revisi perku tentang ini sebaiknya tidak ya, tidak gitu. Bukan apa-apa, itu tadi untuk mendiskriminasi dan tidak dapat. Kita sejak ke rumah singgah, kemudian ada apa itu berbagai macam peralatan SDM-nya, orang ke situ ragu-ragu dan begitu. Belum lagi kalau ada provokasi dari tetangga sebelahnya, itu adalah tempat penularan. Bahaya lagi Pak, ini jadi terasing Pak, ya begitu. Terisolasi begitu kan. Indonesia ini kan aneh ya. Kalau hal seperti itu mereka seneng kali ya. Kalau mendiskriminasi kan gitu kan, memprovokasi, ya enggak, tidak pernah memposisikan dirinya bagaimana kalau dirinya sendiri yang kena. Itu senengane kan, kalau saudaranya sengsoro gitu, diskriminasi, dibully gitu senang. Kan suka membuli pakai gitu akhirnya. Nah ini jangan hati-hati. Yang kedua yang tadi saya suka itu adalah masalah TB tidak hanya bisa diselesaikan oleh dinas kesehatan, itu betul. Harus ada SKPD lain yang terlibat. Kemarin kita rapat di sini, ya, dengan Kementerian PUPR, ya, untuk membangun ya lingkungan kesehatan lingkungan, wabil khusus untuk sanitasi. Ini kan sebetulnya menjadi akar persoalannya. Ya, kesehatan lingkungan ini menjadi akar persoalannya. Tidak ada paparan sinar matahari, lembab, jorok, ya, nah begitu kan, kemudian air limbah tidak diurus. Nah oleh sebab itu
kita ada program tahun ini, kita akan, ini Kementerian PUPR dulu ya, ini tahun ini ada 44 titik untuk perbaikan sanitasi masyarakat. Tadi berbasis komunal, ya, 44 titik. Tahun depan kita akan rencanakan di setiap kelurahan paling tidak 5 sampai 10 daerah-daerah yang kumuh padat dan itu potensi berkembangnya tinggi. Nah, data ini menjadi penting, Bu, diberikan kepada kami, gitu ya. Kemudian kita sama-sama dengan, kita sudah sepakati dengan waktu itu dinas pengairan justru, kemudian dengan asisten pemerintahan, dengan camat dan lurah, itu kan ya, untuk menentukan lokasi dan membangun bersama masyarakat. Saya punya pengalaman di Blitar untuk menangani sanitasi masyarakat ini. Berbasis komunal ini, di sana TB tidak begitu banyak, Bu. Dan itu memang kita fokuskan pada perkampungan kumuh, kumuh dan miskin, pasti di situ. Ini juga nanti kita akan bikin septic tank terpadu untuk air limbah mereka, diolah itu airnya itu, sehingga ketika dibuang itu sudah ada treatment dan bersih, ya, tidak mengancam lingkungan. Mereka tidak perlu lagi BAB di sungai-sungai. Masih ada loh di Jakarta, Bu. Banyak loh. Ya, nah, ini kan sumber penularan tinggi ya. Tidak boleh ya. Jadi itu ya, kita bantu. Termasuk juga saya bilang, ini kita ke akar masalahnya menurut saya ya. Ini tadi kan dampaknya. Dampaknya itu adalah mereka terkena TB. Sekarang akar masalahnya apa? Tadi kesehatan. Makanya kita juga akan bangun tadi perkampungan yang kumis tadi ya. Kita tata rumahnya, kita tata lingkungannya sekaligus dengan sanitasinya. Ini karena oleh sebab itu betul bahwa untuk TB ini bukan hanya dinas kesehatan, dinas sosial ikut, ya, dinas perumahan ikut. Tadi yang tadi rusunawa tadi bahaya rusunawa ini. Kalau sampai di situ nggak ditangani, cepat banget itu penyebarannya. Lah iya, satu kena satu semua yang berhubungan terus, Bu. Jadi penting itu, Bu, ini ya untuk jadi kita akan ditolong, Bu, dari kesehatan ya, sama-sama Asia untuk memiliki lokasinya. Kalau itu memang banyak penderita TB di situ, disitulah nanti akan kita bikin sanitasi masyarakat, kesehatan lingkungan yang baik. Kan begitu kan ya? Nah, sekaligus di dalam sosialisasi memberikan penjelasan kepada masyarakat di situ, ya, dijelaskan juga ancaman TB. Karena banyak orang tidak ngerti, tidak paham kalau dia kena indikasi ke tuberkulosis. Jadi kemarin saya itu deg-degan loh, karena saya itu batuk nggak sembuh-sembuh. Ini saya periksakan loh, sampai ke dokter Solo. Iya, sebulan nggak sembuh-sembuh. Oh, dingin-dingin batuk, waduh aku itu. Jangan TB. Dia khawatir loh, padahal kecil loh. Jadi kita kontrolkan nyata enggak. Apa jenis ini? Alat kecil itu batu apa? Paru lah. Pasti obat banyak itu macam-macam. Waduh kasihan Mbak, kau sana. Itu agak khawatirnya dengan justru kenapa kok sekarang TB kemana-mana? Karena driver dan asisten rumah tangga tadi. Driver tuh Pak, jadi kasus-kasus itu driver itu kenanya dari driver yang karena seorang anak itu kan antar jemput sekolah mana-mana selalu sama driver. Iya, driver perokok, driver perokok, kenanya dari situ. Asisten rumah tangga juga situ menularkannya. Jadi kita, jadi sebaiknya memang ya kita memang harus semuanya diajak untuk bersama-sama. Nah, betul kan begitu. Nah, artinya apa? Di dalam proses tadi untuk memberikan penjelasan bagaimana pentingnya kesehatan lingkungan itu masuklah. Termasuk
untuk memberikan informasi dia. Jangan takut, jangan ragu. Kalau Anda kena TB, daftarkan. Karena itu bisa disembuhkan. Dan gratis ya. Dan gratis. Gitu loh. Supaya nanti ini yang tersembunyi ini muncul, Bu. Jika penanganannya kan gampang nih. Ya, penanganan gampang. Itu yang dengan SKB lain. Nanti coba dilihat, dipelajari, Bu, kira kesehatan. Nanti kalau ada penyempurnaan sesuai dengan ini, nanti kita sempurnakan. Ya, untuk menjawab tantangan ke depan tadi yang saya sampaikan. Oke. Dan kemudian yang ketiga, untuk CSR ya. CSR itu saya nggak tahu apa perlu dimasukkan dalam pergub. Sepertinya nanti jadi Bias ya. bukan hanya bias, jadi bidikan kurang. Paling MOU-nya masing-masing Iya. saja. Nah, kalau begitu sebaiknya Iya. kita akan nanti secara mandiri menggandeng CSR yang peduli di bidang kesehatan. Saya setuju. Ya, perusahaan yang ada di lokasi yang banyak kena TB itu nanti juga akan kita bisa ngomong. Jadi tidak perlu tertulis di sehingga pergub ini jangan menjadi nanti digunakan seperti alat memaksa. Lu udah masuk pergub dulu. Awas kamu. Gitu, waduh. Jangan aku bos. Nah, itulah kita. Nanti Gitu. itu kali Pak, nanti dalam penekanan dalam pergub itu yang memang mereka harus juga membantu. Tapi tidak di dalam CSR, tetapi adalah perusahaan-perusahaan yang Ya, sama saja itu. sama ya. Dan itu masih nanti bisa. Kalau Aisyah ini orangnya kan baik-baik. Amin. Gitu ya. Alhamdulillah kan teruji betul. Nah, tapi kalau LSM lain yang kita nggak jelas ujung pangkalnya, ya kemudian gunakan ini dia menamakan bahwa saya NGO yang peduli kepada TB, kemudian datang itu menekan. Kalau nggak begitu nanti kami laporkan ke kontrol. Ya kalau Aisyah kami percaya betul 100%. Tapi kalau mereka nggak bisa kontrol. Sekarang ini malah sudah kita itu selalu sama orang itu, sama warga itu selalu berpikir positif ya. Tidak pernah seudon ya, selalu positif. Tapi kadang-kadang kalau di Jakarta itu sering disalahgunakan. Iya toh, kita berpikir positif, mempercayai orang, tidak seperti itu, tapi dia akan berjalan di Jakarta. Beda banget. Kalau di daerah, ya, kalau di daerah banget gitu. Ya mereka kita percaya jalan betul kan. Kalau sini orang hati-hati. Sebab itu ini tolong. Tapi yang baik tadi setuju SKPD lain itu. Bukan hanya dinas. Kalau boleh dinas sosial. Tadi alat bantu Dengar ya. bisa ya. Itu side efeknya memang budek. Salah satunya. Salah satu. Ada Salah salah satu. Salah satu Mbak, salah. Efek samping dari obat. Lah iya. Gitu ya. Mohon izin Pak, ada satu aturan sedikit pemaksaan tadi tanda kutip positif dari Kementerian Kesehatan bahwa penilaian akreditasi rumah sakit, penilaian akreditasi puskesmas itu sudah memasukkan poin tentang itu. Jadi mereka harus melaksanakan itu. Nah, kami juga sedang berproses bagaimana juga perizinan klinik harusnya juga memasukkan. Jadi nanti Malaysia juga bantu suarakan dengan kencang. Nah, Sehingga aturan-aturan parlemen itu, jadi kita persuasi tapi bagus gitu ya untuk sesuatu yang. Yang kedua juga mohon bantuan dari Asia karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang punya klinik. Jadi kita maksudnya dari kliniknya aja. Klinik itu yang bisa kita garap untuk bagaimana penyediaan keterlibatan dalam peran serta di klinik. Iya, klinik apa banyak klinik gede ya. Boleh. Dan dinas tenaga kerja Pak. Nah itu, gitu. Ya, Pak, saya izin Pak untuk menyampaikan tadi bahwa pertama kami setuju saja kalau seandainya terkait pembahasan pergub khusus untuk yang rumah singgah dan CSR itu bisa pending atau memang di drop gitu Pak. Tapi memang ini mungkin kita lihat semangat teman-teman dari teman-teman di komunitas TB HIV yang biasa bekerja dengan kita, bahwa semangatnya sebenarnya
mereka ini kalau kami mendengarnya sudah mentok kalau datang ke donatur gitu Pak, karena kita pingin ada bantuan. Nah, ini selalu mentok, susah gitu. Jadi pengennya ada bantuan dari pihak pemerintah. Oh, kalau itu ya. itu jadi bisa. Jadi itu nanti akan selektif. Itu langsung masuk di SKPD terkait. Ya. Tidak, bukan apa-apa, karena ya langsung dengan SKPD terkait. Supaya tadi betul kita tidak tergantung kepada dana hibah dari negara donor. Itu tanggung jawab kita, ya. Setuju itu. Jadi kita alokasikan ke SKPD terkait yang betul-betul ya memfokuskan ini. Ya kan? Seperti BPTI. Iya, BPTI. Mekanisme seperti itu. Dan kenapa? Itu untuk saringan juga. Iya dong. Supaya dana yang dari pemerintah betul-betul digunakan sesuai dengan tujuan itu. Bukan digunakan untuk ya foya-foya, ya bagi-bagi HR. Ya, kan sini banyak nih. Ya dong. Hati-hati betul. Jadi betul-betul selektif. Selektif betul. Ya, selektif betul. Oleh sebab itu saya setuju itu dimasukkan dalam SKPD saja sebagai salah satu syarat. Yang paling penting adalah begini, masyarakat itu masih banyak belum tahu tentang ancaman TB. Kenapa? Karena ini kalau menurut saya penyakit yang sudah disembuhkan dan bisa membunuh orang, tetapi prosesnya perlahan-lahan, lama. Makanya dia kalah populer dengan demam berdarah, DBD. Karena DBD itu penyakit yang daya matinya, mematikannya itu cepat. Karena DBD berapa itu? 2 bulan bisa tewas itu, meninggal loh. Hari ya? Hari loh. Ke 1 bulan berapa ya? Satu mingguan ya. Dan ini tidak mengenal apa itu profesi, tidak mengenal status sosial, kita pendidikan. Teman saya kepala puskesmas itu di Malang, sono Panjen sana meninggal. Dokter nih, gara-gara apa? DBD. Astagfirullahaladzim. Piye tahu ya? Dokter kepala puskesmas. Nggak sadar kalau DBD. Meninggal apa tuh? Saya diberitahu lah. Kenapa? Karena ini menakutkan. Sehingga lebih populer. Dianggap kalau TB tuberkulosis itu sudah selesai di Indonesia dan sudah tidak ada. Padahal TB itu juga sebagai pintu masuknya kenanya HIV AIDS. Betul nggak? Betul. Nah, oleh sebab itu kerjasamalah dengan nanti kita KPAI, Ya. Komisi Penanggulangan HIV AIDS. Itu maksud saya. Gitu nggak? Ini juga institusi kita juga, toh Bu. Nah, ini juga terlibat dengan kesehatan, ya. Masuk di situ. Sehingga ketika kita menjelaskan tentang HIV AIDS, masuklah kita menjelaskan tentang TB. Jadi satu kesatuan di situ. Tapi ingat, jangan sampai penderita TB itu disamakan dengan HIV AIDS. Nanti malah ini Stigma. di stigma kasihan ya Bu. Sampai kita ada terbosan yang kena HIV AIDS itu karena betul-betul sama di apa ya, di stigma sama masyarakat, terus di kucilkan ya, kasih apa, sanksi moral, sanksi sosial, sehingga mereka takut. Kita bikin kartu khusus ya, untuk berobat yang kayak KTP, dan itu betul-betul sifatnya confidential. Puskesmas juga tidak boleh membuka identitas. Tapi kita punya ya, medical record. Yang kemudian kan dulu kan begitu. Dan ada kecenderungan peningkatan yang kena HIV AIDS gara-gara maraknya narkoba.
Tapi lokasi untuk prostitusi itu ada di mana-mana. Mana-mana. Bayangkan, pengendalinya susah. Ada di mana-mana. Iya. Mulai dari hotel bintang 5 sampai kos-kosan, Sampai rumah. sampai rumah Kontrakan. kontrakan. Mana? Jadi gejala polis seks ini luar biasa. Nah, ini Aisyah bisa masuk melalui gagasan norma-norma. Itu kan ada. Iya. Masuk. Akan menarik toh, semakin menarik toh. Seneng saya kalau begini. Artinya kita seneng, kita hidup, kita manfaat gitu loh. Bisa memberikan kepada mereka. Ibu, saya sangat dari Ibu Aisyah ya, tentunya kalau Ibu Aisyah melihat para saudara kita yang profesi PSK, itu kan juga saudara kita kan. Iya. Perlu diberikan ya, Pencerahan. pencerahan, tidak malah dimusuhi juga. Iya. Gimana? Saya ketemu sama mereka semua. Anak kecil-kecil, Bu, benar Bu. Iya. Aku ditunjukin yang kartu kita lihat kan ada dulu apa kelahirannya tahun berapa gitu. Ini apa gimana ini, makanya ke depan pembangunan jiwa mental spiritual ini Bu ya, ada target anak termasuk bibi juga. Wah, aku di mana-mana itu diisi kebersihan adalah sebagian daripada, tapi nggak bersih-bersih. Dilarang merokok. Dilarang merokok, merokok itu Rokok juga. dilarang kencing di sini Iya. kecuali anjing, kan gitu ya? Apa itu gitu ya? Kencing juga tuh di situ. Indonesia mantap aku bilang gitu. Ya kan begitu ya? Apa kata-katanya Pak? Itu, Pak? Ya, iya. Jangan dilarang, tidak boleh merokok. Itu. Sama, tidak boleh merokok, tidak boleh kencing di sini, tidak boleh buang sampah, kan gitu kan ya? Dibuang Indonesia dilawan. Coba lihat, merokok, kencing, segala macam-macam, itu lihat. Tambah yang ada tulisannya itu, tambah kalau merokok tempat kencing, tambah bersih. Nanti kamu terus seperti kencing ini anjing atau apa? Ini, nah nggak apa-apa, itu tantangan masyarakat kita. Ya, jadi tolong itu. Jadi sekali lagi terima kasih masukannya ya. Ini kan ada ini pentengisasi, perbaikan sirkulasi kebersihan ya. PHBS ya. Siapa yang itu? Ada lagi? Ada yang tambahan tadi? Silakan ya. Terima kasih kesempatannya. Terkait penyebaran informasi penanggulangan TB bahwa memang ada di DKI Jakarta memiliki dinas informasi. Seperti diketahui bahwa ada banyak sekali papan-papan informasi yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, tapi akan lebih efisien dan lebih strategis jika memberdayakan juga dinas informasi untuk menyebar